Halo, nama saya Vicky Nur Kalam. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya untuk ujian akhir semester. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang. Dosen pengampu saya, Dr. Zamzam Nurhuda SS. Di sini ada 5 poin, di mana saya harus menjawab. Yang pertama, bagaimana hubungan antara bahasa, sastra, dan media. Yang kedua, bagaimana bahasa dipandang secara sinkronis dan diakronis. Lalu yang ketiga, bagaimana maksud dari sastra lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, bagaimana peran media cetak dan media online saat ini terhadap perkembangan bahasa dan sastra. Lalu yang kelima, manfaat belajar bahasa, sastra, dan media baik secara teoristis ataupun secara praktis. Saya akan menjawab poin yang pertama, bagaimana hubungan antara bahasa, sastra, dan media. Di sini bahasa sebagai alat untuk membuat karya sastra dan media itu sendiri. Media yang dimaksud di sini adalah media konvensional, media yang memperkenalkan bahasa dan sastra. Cara media memperkenalkan sastra dengan adanya rubrik soal isinya adalah puisi atau cerpen dalam rubrik itu. Lalu bahasa adalah alat untuk membuat karya sastra, karena bahasa adalah simbol untuk berkomunikasi, maka bahasa adalah landasan awal untuk membuat karya sastra. Dan hubungan antara sastra, media, dan bahasa itu saling berkaitan. Begitu kira-kira. Lalu poin yang kedua, linguistik sinkronis adalah linguistik yang membahas bahasa pada periode tertentu. Sedangkan linguistik diakronis adalah kajian linguistik yang tak terbatas periodenya. Jadi kajian linguistik sinkronis ini yang mempelajari tentang bahasa pada periode tertentu. Contohnya, mengkaji bahasa pada periode Sumpah Pemuda, bagaimana cara pelafalan dalam berkomunikasi pada saat itu, juga penulisannya. Di situ dapat dibedakan pada periode sekarang gitu. Sedangkan linguistik diakronis, kajian linguistik yang tak terbatas periodenya. Jadi kita bisa mengkaji perkembangan bahasa dari awal sampai dengan sekarang. Kurang lebih seperti itu lah ya. Pada poin yang ketiga di sini ada sastra lokal. Sastra atau karya ini pertama kali ditulis di daerah dengan bahasa si penulisnya. Jadi jika penulisannya itu memakai bahasa Jawa, maka sastra itu bisa disebut sastra lokal, begitu. Sampai nantinya dia mempunyai popularitas, lalu bisa diakui sebagai sastra nasional. Ketika sudah memiliki popularitas lebih hingga dikenal di berbagai atau dikenal secara internasional, lalu sudah dicetak ulang menggunakan bahasa asing, itu bisa disebut juga sastra internasional. Lalu pada poin yang keempat, bagaimana peran media cetak dan media online saat ini terhadap perkembangan bahasa dan sastra. Peran media cetak memberi banyak sumbangsi pada saat ini, seperti mereka masih memberikan ruang untuk sastrawan, seperti gubrik pada koran. Di situ itu menjadi hiburan yang cukup formal, karena media cetak sendiri menggunakan bahasa yang formal, begitu. Pada media online saat ini terhadap perkembangan bahasa sangat berpengaruh, karena media online ini menyediakan ruang yang cukup besar, seperti dia dapat mengabadikan
karya kita apabila kita mengupload ke dalam media, taruhlah kita upload ke dalam Google, itu bakal terus disimpan sampai pada akhirnya media itu bisa populer dan bisa dicari banyak orang, begitu. Lalu pada poin kelima, manfaat belajar bahasa, sastra, dan media baik secara teoritis ataupun secara praktis. Manfaatnya adalah bahasa, sastra, dan media memiliki kaitan yang cukup erat, di mana bahasa sebagai simbol komunikasi, sedangkan sastra membutuhkan bahasa sebagai media komunikasinya, media untuk menuliskan gagasan dan karya itu tersebut, dan media sebagai alat untuk mempopulerkannya atau memperkenalkannya, begitu. Sekian dari saya, Vicky Nur Kalam. Terima kasih.